Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita kembali bertemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Namun Mas Joko tetap dengan senyuman 228, Mas Huda juga masih tetap menyelimuti imajinasi dan pikirannya tanpa keberanian, tapi hanya berani berkata-kata, sehingga si Afriza Zakia hanya mengatakan itulah namanya cemen, ya gitu ya. Sehingga di posisi itu ada kritikan keras, ada kekritisan yang ditegaskan oleh Mas Firdaus karena dia sudah punya surga. Maka Mas Huda ini kan sedang ditantang oleh Mas Firdaus, benarkah kau cemen? Nah gitu. Nah itu tinggal kita tunggu aja jawabannya dari Mas Huda nanti ya. Mas Joko yang jadi wasitnya ya nanti senyum-senyum sama si Yusuf gitu. Karena Mas Yusuf kan sudah punya kegantengan, Mas Joko sudah punya kejokoan. Nah tinggal Huda sama Firdaus ini yang nanti akan membuktikan apakah jiwa kritisnya, pikiran kritisnya, imajinasi kritisnya bisa menembus tek-kotek dan konteks yang sedang ia imajinasikan gitu ya. Nah itu bagian dari konteks kesemestaan yang bisa kita lihat dalam proses yang kita amati. Hari ini Pak Rohmadi ingin ajak teman-teman bincang pada model analisis wacana kritis. Jadi tadi saya lihat salah satu teman-teman sudah menyampaikan perspektifnya bahwa di negeri ini sering ada yang komen Mas Joko atau siapa tadi, di negeri ini banyak komentar-komentar yang sering dipotong-potong, sehingga secara tekstual itu kurang informatif. Kemudian secara konteks ini juga ada terpotong informasinya. Nah, untuk bisa memahami itu harus melibatkan konteks, kan gitu. Melibatkan konteks. Sehingga kalau kita hanya melihat pada aspek bentuk dan fungsi, itu ya agak kesulitan. Tapi kita harus melihat pada linguistik fungsionalnya, bentuk, fungsi, dan konteks. Sehingga pada pemahaman ini kita betul-betul paham di mana letak teks, di mana letak konteks yang mendukung, di mana letak konteks gitu. Kadang kita sebagai masyarakat jenuh juga dihadirkan dengan wacana-wacana yang menjadi diskusi-diskusi kurang mendidik ya. Kalau teman-teman lihat, ini justru yang menjadi renungan Pak Rohmadi, ini yang salah siapa, yang salah di mana. Nah ini yang perlu kita diskusikan, ini yang perlu kita kritisi. Jadi dalam tuturan tertentu, dalam wacana tertentu yang kita baca di media, kalau media cetak sih masih lebih mengikuti SOP yang berlaku pada kode etik jurnalistik ya. Tetapi ketika sudah dalam podcast, dalam kanal-kanal YouTube, dalam dialog-dialog interaktif, itu kadang saya justru bertanya-tanya, ini teman-teman yang menyampaikan informasi-informasi atau dialog interaktif itu sebenarnya dalam tanda petik, apakah mereka memahami yang dikatakan itu punya dampak positif, punya dampak negatif? Nah, lalu mereka mengidentifikasi apakah lebih banyak dampak positifnya atau lebih banyak dampak negatifnya. Nah, sehingga ketika tuturan yang diucapkan, wacana yang disampaikan pada publik yang tidak diikuti dengan fakta dan data empirik, ini kan menyesatkan. Ini kan tadi dikatakan teman-teman menggiring opini yang apakah itu opininya positif atau opininya negatif. Nah, semua itu bergantung pada kepentingan atau konteks yang ingin dibangun, konteks yang dilibatkan di situ. Nah, saya ingin ajak teman-teman mengkritisi kondisi yang terjadi pada negeri ini. Banyak insan-insan yang menyampaikan dengan tuturan makian, banyak tuturan-tuturan yang diberikan tanpa dasar, tanpa fakta data empirik. Banyak tuturan-tuturan yang disampaikan pada publik itu, mohon maaf,
Yang menyampaikan bukan, kata Mas Firdaus tadi, cemen gitu, bukan orang-orang cemen, tapi pemberani, gagah perkasa, dan mereka menjadi, tuntunan ya belum tentu, menjadi figur atau tokoh-tokoh publik yang dikenali oleh publik, sehingga itu kadang menjadi acuan atau model-model pembicaraan, bahan-bahan atau topik-topik pembicaraan yang kadang tidak sehat juga. Nah, artinya apa? Pak Romadi ingin mengatakan bahwa bagaimana seluruh masyarakat NKRI ini mampu bertutur dengan baik, bertutur dengan santun, bertutur yang mampu mengedukasi, bertutur yang mampu menginspirasi, bertutur yang mampu memotivasi lawan tuturnya dan partisipan. Betapa indahnya seperti itu. Misal, Mas Joko, dalam pengembangan diri generasi muda, apakah Mas Joko sepakat kalau kita menjadi teladan bagi mereka? Gimana Mas Joko? Nah, ini bukti. Konteks media itu berpengaruh dalam tuturan. Mas Joko kebetulan sedang merenungkan apakah aku betul-betul masih Joko atau enggak ya. Nah, sehingga ketika Pak Romadi menyampaikan tuturan itu, beliau pas masih merenungkan kejokoannya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Mas Joko? Sudah ketemu belum perenungannya tadi? Sepakat Pak, bahwa kita itu sebagai panutan untuk para mahasiswa atau siswa kita, supaya kita tidak terjebak pada wacana-wacana yang menyesatkan Pak. Artinya sepakat ya bahwa tuturan-tuturan pemimpin-pemimpin di negeri ini, tokoh-tokoh publik di negeri ini harus bisa memberikan tuntunan, pedoman, dan teladan bagi generasi muda. Sepakat Mas Joko ya? Betul. Sepakat sekali. Lalu apa saran Mas Joko untuk para tokoh-tokoh yang katanya tokoh akademis, kemudian tokoh terdidik, kemudian tokoh terhormat, pemimpin-pemimpin bangsa, kok tuturan-tuturannya tidak layak dalam konteks sebagai bahan atau sumber literasi yang mendidik bagi generasi muda? Bagaimana pendapat kritis Mas Joko untuk itu? Ini kenapa tak tanya Mas Joko dulu, yang tak lihat yang paling muda di antara yang ada ini. Yang lain kan tua-tua. Sulit Pak kalau menurut saya Pak. Sulitnya begini, kalau sudah berbau-bau politik itu kita harus menganalisisnya benar-benar sangat, sudah benar-benar dan tambah sangat lagi Pak. Kritis sekali itu Pak. Jadi karena sesuatu yang benar bisa dianggap salah, yang salah justru menjadi benar gitu. Itu kalau berbau dengan politik. Nah, kalau menurut saya sebagai akademisi, para tokoh bangsa itu ya berbicaranya harus didasari pada data dan fakta yang valid seperti itu Pak. Jadi data-data yang tidak bertentangan dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti itu. Itu aja pun masih bisa dipelintir menjadi sebuah wacana yang kalau kita tidak berhati-hati dalam memahami, kita bisa terjebak pada wacana itu yang mungkin dilihat dari sisi sosial benar, tapi ternyata itu keliru, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Joko atas pendapat kritisnya. Biar berimbang, kita ingin dengarkan kekasihnya Sembara dan juga kakaknya Upin Ipin, Kak Ros dan juga Farida. Ini kekasihnya Sembara sekaligus kakaknya Upin Ipin. Yuk Kak Ros, jangan galak-galak. Menurut saya ini jadi menjadi public figure ataupun tokoh bangsa itu ya jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat atau istilahnya obrolan warung begitu, karena karena ya itu tadi hanya
banyak perspektif yang bisa muncul berdasarkan apa kalimat-kalimat atau ujaran yang keluar dari para tokoh tersebut, sehingga ketika mengucapkan sesuatu itu harus benar-benar berhati-hati begitu, karena sekarang ini betul yang tadi sudah disampaikan salah satu yang ada di komentar, banyak orang akhirnya sekarang ini informasinya terpotong-potong sehingga tidak jelas, sehingga persepsi yang muncul itu menjadi sangat beragam. Maka itu yang harusnya dilakukan ya, ketika kita berhadapan dengan banyak orang, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita sampaikan. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, tepuk tangan untuk kekasihnya Sembara sama Mas Joko dulu. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan di lingkungan kita. Kalau teman-teman masih bisa bertepuk tangan, ini menunjukkan bahwa teman-teman masih punya jiwa sosial. Teman-teman masih sehat. Teman-teman masih bisa tersenyum. Kayak Mbak Linda itu mau tersenyum, tapi senyumnya 228. Sehingga untuk menata waktu dan pikiran agar keluar senyum 228, itu butuh perencanaan. Baru terlaksana dan sekarang kelihatan senyumnya. Iya. Nah, jadi model-model diksi yang digunakan, konteks yang dimanfaatkan, perspektif yang digunakan oleh lawan tutur, ini juga akan bermacam-macam. Kalau saya katakan perspektif hukum, perspektif politik, apa yang katakan Mas Joko tadi, pemanfaatan konteks itu sangat beragam. Karena perspektifnya berbeda-beda, sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Karena dikatakan Mas Joko betul, kalau konteksnya politik, konteksnya hukum, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Yang tahu siapa? Hati nurani. Nah, kan gitu. Maka sebenarnya seorang penutur, seperti katakan Mbak Farida tadi, tepat sekali bahwa ketika kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap, maka kita harus kritis untuk bisa mengaitkan teks-konteks dan konteks dalam keberagaman wacana itu. Harus dilihat secara detail, berbasis fakta data empirik, lalu dikaitkan dengan benang merah, benang hijau, benang kuning, benang apa lagi ya? Benang kusut, agar bisa lebih tercerahkan informasinya, dan makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual semua bisa diperoleh secara fungsional, tidak hanya secara struktural. Nah, inilah teman-teman hebat dan luar biasa, melakukan analisis data pada analisis wacana kritis, secara kritis, itu harus didukung pada aspek data, fakta empirik yang kita miliki, lalu diidentifikasi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Misalnya kita punya data 10, lalu kita ingin mengurai pada konteks A, konteks B, konteks hukum, konteks politik, konteks pendidikan. Maka data-data itu harus kita identifikasi. Mana yang bisa menjadi alat untuk kita bedah menjadi fakta deskriptif kualitatif yang bisa kita deskripsikan secara kualitatif yang didukung dengan fakta data empirik, baik dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, itu kita petakan mana yang masuk kategori masalah konteks politik tadi, konteks hukum, dan konteks pendidikan. Nah, setelah kita temukan pada identifikasi, yang pertama data kita siapkan, lalu kita identifikasi, lalu kita sesuaikan permasalahan dan problematikanya. Nah, disitulah kita akan melakukan pembedahan. Pembedahan. Bagaimana Mas Joko Widodo ini kita bedah. Kalau Mas Joko Widodo yang di depan kita ini punya Joko dan Widodo karena betul-betul beliaunya, piyayinya santun, sopan, pinter, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita sandingkan dengan Pak Joko Widodo Presiden RI yang ke-7, nah, beda orang beda nasib. Nah, itu. Beda orang beda nasib. Tetapi harapannya Pak Joko Widodo ini betul-betul bisa menjadi teladan. Baik Pak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia jelas-jelas sudah jadi teladan bagi rakyatnya,
Kita contohkan teladan sudut pandang konteks pendidikan. Ya, konteks pendidikan ketika Pak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia berbagi untuk rakyat, masyarakat, ini teladan, ini contoh dari perspektif pendidikan, edukasi. Tapi bagi lawan politik Pak Jokowi yang melihat dari konteks politik, tentu akan berbeda perspektifnya. Lalu dari konteks hukum, mungkin orang yang, mohon maaf, perspektifnya hukum, kemudian punya hubungan kebencian pada Pak Jokowi, tentu akan berbeda cara pandangnya, analisisnya. Bagi yang setuju dengan Pak Jokowi juga berbeda. Nah, perbedaan ini tidak masalah. Tetapi bagaimana teman-teman punya pikiran yang berbeda, punya pendapat berbeda, masyarakat dan tokoh-tokoh di negeri ini tetap menjaga kesantunan dalam bertutur. Tetap menyampaikan dengan ide gagasan yang kritis. Mengkritisi ide, mengkritisi gagasan sah, tapi jangan melakukan atau memfitnah pribadi. Karena apa? Belum tentu yang memfitnah, yang mengatakan itu lebih baik dari yang dikatakan. Ini penting. Jadi, Bapak dan Ibu, masyarakat di Indonesia, teman-temanku, sebagai seorang pembelajar, kalian teman-teman ini sebagai kandidat doktor ke depan, ketika kita harus bisa menjadi teladan, kita harus menjadi contoh dalam analisis data secara kritis, kita harus bisa menunjukkan di mana analisis data secara kritis untuk kita simpulkan dengan aspek-aspek pembedahan yang berimbang. Pembedahan yang didukung dengan tek-kotek dan konteks yang betul-betul faktual dan empirik. Nah, ini baru nanti kita bisa menyimpulkan. Sehingga simpulan Mas Joko Widodo ketika bahwa kita sebagai generasi tua, generasi yang lebih dulu dari generasi muda, harus menjadi teladan, itu ketika dikasih pembanding, dikomparasi dengan fakta data empirik lain, itu akan bisa diuji. Oh benar Mas Joko, ketika Mas Joko tidak bisa menjadi teladan yang baik, ketika pemimpin-pemimpin di negeri ini tidak menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, maka mohon maaf, kalau adik-adiknya, generasi penerusnya yang lain mengikuti, jangan disalahkan. Itulah salah satu kekuatan kita, analisis data yang kita lakukan, yang didukung dengan fakta data empirik tadi, digunakan sebagai alat untuk menyimpulkan, digunakan sebagai daya dukung untuk menyimpulkan. Sehingga kesimpulan yang kita ambil itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Berbasis apa? Fakta data empirik. Secara kritis, beda pendapat boleh. Secara kritis boleh. Kita kritisi boleh. Tapi ingat, yang kita kritisi adalah ide. Yang kita kritisi adalah gagasan. Yang kita kritisi adalah kebijakan. Bukan individunya. Bukan keluarganya. Bukan orangnya. Tapi bagaimana kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang figur publik, sebagai seorang pemimpin bangsa, mampu melihat semua itu dari kacamata wacana kritis. Sehingga kita akan mampu menjawab hasil rapor pendidikan tahun 2024 bahwa 70% yang dikatakan Prof. Moti, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, 70% masyarakat Indonesia itu memiliki literasi pemahaman bacaan sangat rendah. Dan 70% masyarakat Indonesia memiliki literasi numerik sangat rendah. Dua literasi numerik dan pemahaman bacaan ini akan terselesaikan kalau teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa S3, PBI UNS dan juga di seluruh Indonesia, mahasiswa S2, mahasiswa S1, Bapak Ibu dosen, peneliti, penggiat literasi, ayo bergandeng tangan membangun negeri ini, menyiapkan SDM ini dengan santun untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap secara kritis, namun santun, namun baik hati, tidak sombong, dan tetap memanusiakan manusia. Karena apa? Kalau kita ingin dihargai oleh manusia lain, maka hargailah orang lain. Pak Romadi harus selalu mengatakan, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Dan yakinlah, jangan pernah kalian, wahai para generasi muda, putus asa. Yakinlah, optimislah, miliki motivasi untuk bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kemestaan. Yakinlah bahwa kalian
jadilah orang-orang yang dapat memberi sebanyak-banyaknya, bukan meminta sebanyak-banyaknya. Karena itulah komitmen kita dengan apa yang kita analisis, fakta data empirik yang kita siapkan, lalu kita identifikasi, lalu kita bedah untuk melihat fakta data empirik secara deskriptif kualitatif, lalu kita simpulkan untuk menjawab problematika atau permasalahan pemahaman bacaan yang kita tentukan. Nah, disitulah wujud nyata kita melakukan analisis faktual, analisis data secara empirik. Kata kuncinya ada data dukung, ada daya dukung, sehingga memiliki daya saing dan daya sanding sangat kuat. Ini untuk teman-teman bekal untuk menyelesaikan tugas yang Pak Romadi berikan yang kemarin Mas Joko. Waduh, aku keliru. Karena formatku nggak seperti itu. Itu hanya masalah format. Daripada Pak Romadi, waduh, aku belum sempat nulis yang itu Mas Joko. Nah, gitu. Nah, sehingga ini Mas Joko sudah selangkah di depan. Ini wujud kekritisan, wujud kemajuan Mas Joko Widodo. Karena Mas Joko Widodo ini sebagai tokoh yang lebih muda dari kita. Kita kan tua-tua, Mas Joko yang paling muda di antara kita. Maka Mas Joko harus jadi teladan, Mas Joko harus santun, Mas Joko harus sopan. Kalau tidak, berarti Mas Joko mengingkari apa yang dikatakan tadi. Itu perspektifnya berarti perspektif politik. Karena yang dikatakan belum tentu seperti yang ia katakan. Seperti yang Pak Joko katakan tadi. Saya kira itu gambaran dasar untuk nanti teman-teman melakukan analisis data secara faktual, berbasis fakta dan data empirik. Sehingga teman-teman, Mbak Yudita dari Kalimantan Barat, kemudian teman-teman dari provinsi-provinsi lain, Mbak Tri dari Jawa Timur, Mbak Giati dari Jawa Timur, Mbak Diva dari Jawa Tengah, Mbak Linda dari DIY, dan kawan-kawan lain dari berbagai wilayah Indonesia harus mampu menjadi teladan, menjadi pendidik dalam bertutur, memahami wacana secara kritis, agar masyarakat di negeri ini lebih santun dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Tidak, mohon maaf, semaunya sendiri. Karena hidup kita bermasyarakat, bersosial, tidak di tengah hutan. Saya kira itu pengantar dari Pak Romadi untuk diskusi hari ini. Semoga tetap semangat, kita mampu menggerakkan sayap-sayap semestaan, dan kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sembahyang hayat. Sehingga kita semua akan mampu ikut serta menyinari dunia, seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Itulah komitmen kita sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang peneliti, dan kalian teman-temanku yang hebat dan luar biasa ini sebagai kandidat doktor masa depan yang akan menjadi teladan, akan betul-betul akan menjadi contoh. Bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Bukan sekedar memberi teladan, tapi menjadi teladan. Sehingga teman-temanku semua kandidat doktor ini akan menjadi calon guru dan dosen abad 21 yang hebat dan bermanfaat. Calon guru dan dosen abad 21 yang selalu menginspirasi dan memotivasi multi generasi NKRI, dan akan menjadi guru dan dosen abad 21 yang bermartabat dan maslahat untuk umat. Terima kasih, sehat sukses untuk kita semua. Mari kita diskusikan lebih lanjut apa yang menjadi pemikiran kita secara kritis. Matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.